Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'dah. Segala puji bagi Allah, kita terus panjatkan kehadiratnya yang mana pada hari ini ya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti sedia kala. Begitupun dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 11 IPS 1 ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita seperti itu. Nah, baik kawan-kawan semuanya, sebelum kita melanjutkan pada materi selanjutnya, kita awali dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama membaca kalimat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah pada hari sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di bab 2 ya, berkaitan dengan perintah hormat dan patuh kepada guru. Nah, seperti itu ya. Nah, kita sudah banyak membahas tentang perintah hormat dan patuh kepada guru. Ya, beberapa di antaranya adalah adab yang harus dimiliki ketika kita menuntut ilmu dan juga bagaimana adab kita kepada guru seperti itu. Nah, baik kawan-kawan semuanya, insya Allah untuk hari ini ya kita akan masuk ke bab selanjutnya ya, yaitu bab 3 dengan materi menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Nah, pada hari ini untuk pertemuan kita di bab 2 ini, di bab 3 ini kita akan bagi menjadi 2 pertemuan ya. Nah, di subbab pertama ini kita akan mempelajari tentang perintah menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Seperti itu ya. Baik kawan-kawan semuanya, kita langsung saja kita mulai untuk materi kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Bapak akan share terlebih dahulu untuk materinya ya di berbentuk PowerPoint. Nah, kita akan buka. Nah, ini dia. Nah, kawan-kawan semuanya, ya, seperti tadi yang saya katakan bahwasanya pada hari ini kita akan mempelajari subbab pertama, yaitu perintah menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji, seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih pergaulan bebas itu? Bagaimana sih yang disebut pergaulan bebas itu? Nah, pergaulan bebas adalah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas. Pergaulan bebas juga dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Seperti itu. Jadi memang norma agama, norma susila ketika kita melakukan pergaulan bebas, maka ini menyimpang seperti itu, ya. Nah, pengertian pergaulan bebas diambil dari kata pergaulan dan bebas. Seperti itu ya. Pergaulan merupakan proses interaksi antara individu atau individu dengan kelompok. Sedangkan bebas adalah terlepas dari kewajiban, aturan, tuntutan, norma agama dan norma kesusilaan. Seperti itu. Nah, pergaulan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang individu, baik pergaulan positif atau negatif. Pergaulan positif bisa berupa kerjasama antar individu atau kelompok yang bermanfaat. Sedangkan pergaulan negatif mengarah pada pergaulan bebas yang harus dihindari oleh setiap masyarakat, khususnya bagi remaja yang masih labil atau masih mencari jati dirinya. Ya. Karena kan kita sebagai pemuda ya, itu sedang semangat-semangatnya untuk mencari jati diri kita seperti itu. Tapi jangan sampai salah untuk mengarahkannya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya
Pengertian pergaulan bebas menurut agama. Nah, pengertian pergaulan bebas menurut agama adalah proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan, ya gitu ya. Nah, di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan keji. Nah, salah satunya yaitu pada surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Seperti itu ya. Nah, pergaulan bebas merupakan pergaulan tanpa batas. Ya, karena kan sebetulnya juga pergaulan bebas, ya bebas gitu pergaulannya. Tidak ada aturan yang membatasi seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, pergaulan bebas seringkali berujung pada perbuatan atau tindakan amoral seperti free sex atau zina. Ini ya, ini yang sangat berbahaya sekali. Ya, pergaulan bebas. Ya, identik pergaulan bebas memang identik dengan ya tadi free sex atau zina ini seperti itu. Ya. Nah, Al-Quran menjelaskan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, yaitu yang pertama dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ini sudah jelas ya dalam Al-Quran. Kemudian isi kandungannya, nah, larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Nah, barang siapa yang mendekati daerah larangan, ia dikhawatirkan akan terjerumus kepadanya. Seperti itu. Nah, itu. Kemudian selanjutnya ada dalil mengenai hukuman bagi orang-orang yang melakukan pergaulan bebas dan perbuatan keji. Nah, yaitu dalam Quran surat An-Nur ayat 2 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 dali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, kawan-kawan semuanya, kalau di Aceh itu biasanya ada yang namanya hukum cambuk. Ya, nah ini seperti ini, hukum cambuk. Ketika ada orang yang berzina ya dicambuk selama sebanyak 100 kali. Gitu. Ya. Biar ada apa? Biar ada efek jeraknya seperti itu. Ya, makanya ini waduh sangat jangan sampailah kita melakukan perbuatan zina. Nah, ayat di atas menjelaskan hukuman yang diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zina seperti itu. Nah, makanya ini jangan sampai ya kalau misalkan memang hukum Allah diterapkan ya tadi yang berzina dicambuk sebanyak 100 kali seperti itu ya. Nah, kemudian kawan-kawan semuanya ada juga, nah ini inti daripada kandungan ayat atau isi dari Quran Surat Al-Isra dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Ya. Yang pertama apa? Hukuman bagi para pelaku perbuatan zina, baik laki-laki maupun perempuan. Nah yang keduanya, perbuatan zina termasuk pelanggaran dosa besar. Bahkan bagi pezina yang telah memiliki pasangan, hukumannya disejajarkan dengan seorang yang murtad atau kafir, yaitu dirajam hingga mati. Nah ini apalagi ya, yang sudah menikah, yang sudah berumah tangga kemudian melakukan zina. Nah, ini hukumannya dirajam. Dirajam itu ya kalau di Arab itu ya ditimpugin pakai batu seperti itu. Ya. Ataupun murtad, dia murtad kafir. Nah, kemudian yang ketiga, ketegasan oknum atau hukum ketentuan Allah sebagai upaya untuk memelihara agama Islam dari orang-orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, salah satunya melakukan zina, dan sebagai upaya untuk memelihara
kehormatan umat Islam. Nah, seperti itu ya kawan-kawan semuanya. Nah, itu adalah materi tentang perintah ya, untuk menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Karena ini ada 2 surat dalam Al-Quran yang menerangkannya, yaitu dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Nah ini kawan-kawan semuanya harus diresapi dan juga dipahami. Seperti itu. Ini sudah jelas dalam Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fi. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya, berarti ini tuh betul, benar. Dosa sangat dosa besar bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Ya begitu, nafsu sesaat. Ya, nafsu sesaat. Gitu ya. Nah, itu ya teman-teman kawan-kawan semuanya. Mungkin materi yang bisa Kakak sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti ya. Insyaallah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dan hikmah menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji seperti itu ya. Mungkin itu saja materi pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa memahaminya dengan baik ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bersama membaca kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.